Oke, silakan. Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kembali pagi hari ini kita bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapak, selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kembali Tuhan, kami rindu bawa korban syukur kami ke hadirat-Mu. Lewat pujian dan penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan menjumpai setiap kami. Biar setiap kami kembali menerima kekuatan yang baru eh, daripadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami rindu memuji menyembah namamu Tuhan bagi hari ini. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, ku Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang
kami. Oh, terpujilah namamu, Yesus. Terpujilah namamu. Biar setiap hati kami menyembahmu. Biar setiap mulut kami memuji-Mu Tuhan. Yesus, Kaulah Raja. Oh, Yesus, ajaib perbuatan-Mu. Kami rindu Tuhan akan hadir-Mu. Yesus, Kau termulia. Yesus, besar karya-Mu. Haleluya. Yesus, Kaulah Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahwa kami menikmati hadir-Mu. Hadirat-Mu mengubah hidupku. Yesus lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Ku Sungguh kami mengasihi Engkau, Tuhan. Biar pagi hari ini, Tuhan, Kau melihat setiap hati yang rindu akan Engkau. Percaya, Tuhan, ketika kami haus dan lapar akan Engkau, Tuhan, Engkau yang akan puaskan setiap kami. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku
selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Baik dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Setelah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis hidupku, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, biar kau dapati hati kami tetap setia berharap padamu, Yesus. Oh, Kaulah Allahku, ku puji, ku sembah namamu, Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami percaya semua yang baik dalam hidup kami itulah karya-Mu Tuhan. Ketika kami mengalami pergumulan Tuhan, kami melihat Engkau Allah yang menyertai kami. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar setiap kami Kau dapati setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan. Kami rindu dengar firman-Mu. Bicaralah buat setiap kami. Teguhkan kami Tuhan. Baharui hati dan pikiran kami dengan firman-Mu. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap dengan firman-Mu. Amin. Oke, silakan Pak Buyung. Oke, selamat pagi teman-teman. Bersyukur diberi kesempatan untuk boleh sharing firman pagi ini. Kasih juga untuk Pak Heri. Firman pagi ini di 2 Tawarik 27 ayat 1 sampai 9 kan saya bacakan dengan judul Perikop Raja Yotam. Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa anak Zadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Hanya ia tidak memasuki bait Tuhan, tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofel. Ia mendirikan juga kota-kota di pegunungan Yehuda dan benteng-benteng serta menara-menara di hutan-hutan. Ia berperang melawan Raja Bani Amon dan mengalahkannya. Sehingga pada tahun itu juga
Bani Amon membayar kepadanya 100 talenta perak, 10.000 kor gandum, dan 10.000 kor jelai. Juga pada tahun kedua dan ketiga, Bani Amon membawa upeti itu kepadanya. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Selebihnya dan riwayat Yotam, segala peperangan dan tingkah langkahnya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. Di dua tawarik ini kita lihat ya, saya lihat yang seperti yang lalu-lalu itu semua menceritakan tentang kehidupan raja-raja Israel. Seperti yang kemarin telah Hengki bawa, saya juga mendapatkan dua hal dalam dua tawarik 27 ya. Saya lihat di sini Raja Yotam itu seperti kita lihat dia begitu 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 kuat gitu, begitu perkasa. Saya lihat di sini ada dua poin yang saya dapat. Apa yang menjadikan Raja Yotam itu menjadi kuat eh, dan banyak prestasi-prestasi yang dia ukir di masa kepemimpinannya selama 16 tahun. Poin pertama yang saya dapat yaitu di ayat 2, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Hanya ia tidak memasuki bait Tuhan, tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Nah, di sini saya lihat luar biasa Yotam. Dia melihat video papi atau ayahnya, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti apa yang ayahnya lakukan. Tetapi kita lihat di masa Uzia kemarin seperti yang Ki bilang itu dia masukin begitu dia begitu megah begitu hebat dia merasa dia kuat dia perkasa dia melanggar apa yang Tuhan larang yaitu dia masuk ke bait suci. Nah tetapi apa yang tidak baik dari ayahnya tidak dicontoh oleh Yotam itu yang luar biasa yang saya dapat seperti yang Pak Heri selalu ingatkan kepada setiap kita. Eh, apa yang baik dalam Alkitab yang kita baca itu kita jadikan sebagai contoh dan teladan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang tidak baik yang kita dapat di dalam Alkitab itu sebagai peringatan sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik tersebut. Hal kedua yang saya dapat, kenapa dia juga menjadi kuat, karena dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi dua hal itu yang saya dapat. Eh, Terkadang juga saya alami dalam hidup saya, terkadang saya tahu hal itu tidak baik ya, tetapi terkadang juga saya agak toleransi sedikit gitu. Padahal firman Tuhan pagi ini mengingatkan saya seperti apa yang Raja Yotam lakukan, hal-hal yang baik lah yang kita tahu dalam Alkitab itu harus kita praktekkan, hal yang tidak baik jangan kita contoh gitu. Terkadang saya pergumulan sampai hari ini hal kecil saya anggap hal kecil, lampu merah saya terus langgar terus sampai hari ini gitu. Saya tetap menang beberapa minggu, ya akhirnya saya jatuh lagi. Pagi ini saya diingatkan dengan kisah Raja Yotam lewat dua poin di atas ya. Firman Tuhan pagi mengingatkan saya untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan mengarahkan hidup saya kepada Tuhan. Setiap saat, setiap detik saya mesti harus ingat sehingga firman Tuhan itulah yang mengingatkan saya untuk tidak melanggar hal-hal yang dilarang Tuhan. Jadi juga dalam yang apa yang harus saya lakukan agar saya bisa lakukan dua poin tersebut di atas.
ya seperti Pak Heri lagi kembali mengatakan ujung-ujungnya ya kita tetap harus 4M itu ya 4M. Ya 4M kadang bisa lupa. Ya ujung-ujungnya lagi ya seperti yang kemarin Ki sampaikan harus hidup di dalam komunitas yang benar gitu loh. Kalau kita hidup di dalam komunitas yang benar, seperti kita hidup di dalam Koram Deo ini, pada saat sehari atau 2 hari saya terkadang nggak ikut Koram Deo, saya merasa ditegur gitu loh. Kok nggak ikut di Koram Deo? Jadi memang luar biasa Koram Deo ini kita kan sama-sama rame-rame sehingga kita bisa ada satu semangat gitu. Kalau kita saat teduh sendiri mungkin bisa jenuh ya. Itu yang saya alami. Saya nggak tahu teman-teman saat teduh sendiri bisa jenuh nggak. Kalau yang saya alami pribadi itu kadang bisa jenuh. Tetapi di sini kalau kita berkoram deo, kita bisa melihat teman-teman kita sama-sama bertumbuh gitu. Ya seperti saya pernah saksikan dulu sebelum saya ikut Koram Deo, saya baca firman dari Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang. Saya masih nggak nggak bisa bahwa ini firman kejadian sama apalagi di Yamamat atau di dua tawarik atau di tawarik-tawarik itu apa yang mau mau di-sharingkan gitu. Tetapi eh, se, se- dengan berjalannya waktu saya baru tangkap kliknya. Oh iya ya benar ya. Di setiap ayat-ayat pasal-pasal firman Tuhan dari kejadian sampai Wahyu itu kita pasti mengalami hal-hal seperti apa yang ada tertulis dalam Alkitab. Jadi 2 poin itu yang saya dapat, Pak Heri. Saya serahkan kembali ke Pak Heri. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Boyong buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi sebuah nasihat bagi kita tentunya. Sekali lagi kalau kita di sisi sebagai ayah, tentu kita harus memberikan video papi yang benar bagi anak-anak kita. Tapi di posisi sebagai anak, tentu kita harus menyadari tidak mungkin orang tua kita itu sempurna 100%. Ada hal-hal yang baik dari hidup mereka sebagai orang tua kita, tapi tentu ada hal-hal yang tidak baik. Artinya ada hal-hal yang memang harus kita contoh, kita teladani sebagai gaya hidup. Tapi tentu ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman dari apa yang kita lihat dari hidup orang tua kita, ya tentu itu tidak harus kita ikuti. Makanya secara pribadi kita harus membuat sebuah patokan dalam hidup ini dan patokannya tidak ada hal lain kecuali firman Tuhan itu sendiri. Bahkan di firman Tuhan pun yang seperti Pak Ibu yang sudah katakan yang selalu saya ingatkan, semua kisah-kisah inspiratif yang memang dicatat oleh tokoh-tokoh Alkitab dan tentu dalam tuntunan Tuhan itu kan dicontoh dan peringatan bagi kita. Dan poin pentingnya yang seperti Pak Boyo tadi katakan, jangan kompromi. Ya mulailah dari hal-hal yang kecil. Jadi poin mana yang sering kali kita kompromi? Contoh seperti Pak Boyong tadi soal lampu merah. Nah, mari setiap hari kita belajar terus semakin hari ya semakin meningkat dalam hal-hal seperti itu dalam tidak lagi kompromi untuk kita benar-benar menjadi pengikut Kristus yang semakin hari boleh semakin serupa dengan Kristus. Tentu itu adalah sebuah proses panjang, sebuah proses kehidupan yang memang harus terus-menerus berulang-ulang diingatkan. Makanya seperti hal yang kedua tadi Pak Boy katakan, nggak ada cara lain kalau kita mau terus kuat, terus berjalan bersama Tuhan, tentu kita harus melakukan 4M saat teduh dan hidup dalam komunitas. Itu hal yang nggak apa itu adalah hal yang nggak mungkin membuat kita jatuh kalau kita konsisten. Makanya mari terus hidup, membangun gaya hidup praktek 4M, membangun gaya hidup berkomunitas, bahkan bukan hanya sebatas komunitas sel yang mungkin jumlahnya masih agak besar,
Tapi ada istilah komunitas sepakat, 2-3 orang atau 2-3 keluarga yang lebih intens lagi, yang memang saling mengingatkan, saling meneguhkan, bahkan saling menegur. Kan kalau dalam komsel itu kan masih dalam jumlah yang nggak besar. Kalau kita mau tegur di eh, depan komsel kan masih agak aduh gimana gitu ya. Tapi kalau memang kita mau dalam 2-3 orang atau 2-3 keluarga yang memang benar-benar hubungan kita semakin dekat satu dengan yang lain, sehingga nggak sungkan-sungkan kalau kita menegur, menasehati satu dengan yang lain, tentu membangunnya dengan nilai yang sama, sama-sama respon benar ketika dinasehati, ketika ditegur. Nah, itulah yang pasti akan menolong kita untuk kita bisa finishing well. Semakin hari hidup kita semakin diperbaharui, hidup kita semakin hari semakin menjadi baik. Jadi dua hal ini yang kita belajar pagi hari ini, dan tentu sekali lagi berulang-ulang saya katakan ini hal yang pasti bisa kita praktekkan. Tinggal kita mau nggak hidup di dalam komunitas sepakat, hidup di dalam komsel, hidup praktek 4M. Tentu 4M itu ya bukan cuma saat teduhnya Bapak Ibu ya. 4M itu kan jelas menerima firman. Seperti pagi ini kita menerima firman. Dari kita membaca, dengar sharing firman. Terus sepanjang hari tetap harus direnungkan firman yang kita terima hari ini. Dan M yang ketiga adalah melakukan. Kemudian gimana supaya kita bisa konsisten melakukan? Ya kita membagikan. Karena ketika kita membagi, kita menasehati, kita meneguhkan orang dengan perkataan firman, kan firman itu akan menjadi pedang bermata dua bagi kita. Ya masa sih aku nasehatin orang sabar, aku sendiri marah-marah. Masa sih aku nasehatin orang jujur, tapi aku juga masih bohong-bohong. Masa sih aku nasehatin orang untuk setia, aku aja bolong-bolong. Contoh seperti itu. Jadi praktek 4M itu bukan cuman di Koram Deo yang 1 jam ini Bapak Ibu ya. Praktek 4M itu satu rangkaian sebuah perjalanan hidup sepanjang hari. Dan kemudian didukung dengan komsel tadi, hidup dalam komunitas. Apalagi kalau punya komunitas sepakat. Nah, saya percaya ketika hal ini kita praktekkan, kita akan menjadi orang yang kuat. Tentu sekali lagi sempurna hanya milik Tuhan kata orang kan. Sampai pada akhirnya nanti kita bertemu muka dengan Tuhan, baru dalam kesempurnaan. Tapi selama hidup di dalam dunia ini, kalau engkau mau kuat, engkau mau finishing well, maka nggak ada cara lain untuk engkau hidup dalam praktek 4M, hidup dalam komsel atau komunitas sepakat, dan terus jangan mengkompromi, dan mulailah dari hal-hal yang kecil. Oke, karena ada satu ayat tadi dikatakan di ayatnya yang ke-6, Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Jadi ini yang harus kita praktekkan. Tuhan itu harus jadi fokus utama dalam hidup kita. Artinya hati kita, hidup kita itu terarah kepada Tuhan. Apa-apa, ya apa kata Tuhan. Apa-apa, apa kata firman Tuhan. Selalu kita bawa ke hal itu. Makanya itulah butuh yang namanya perenungan setiap saat, setiap waktu. Sehingga seperti berkali-kali saya katakan ya, saya bersyukur kalaupun saya dicap, kalau sama Pak Heri nanti ujung-ujungnya firman, ujung-ujungnya firman. Ya iya, memang harusnya ujung-ujungnya firman hidup ini. Bukan keinginan kita, bukan kemauan kita, tapi apa kata firman. Nah, itulah artinya hidup ini mengarahkan kepada Tuhan, mengarahkan hidup kepada Tuhan. Nah, ini yang perlu kita selidiki hati kita, seperti lagu yang tadi Yoga kata nyanyikan bersama-sama dengan kita. Tuhan selidiki hatiku. Apakah sampai hari ini aku masih mengarahkan hidupku kepada Tuhan sepenuhnya? Atau masih terkadang kanan kiri, menyimpang ke kiri sedikit, menyimpang ke kanan sedikit, ngikutin keinginan sedikit, ngikutin ego sedikit. Tapi ya ketika hal itu terjadi, balik-balik ketika Roh Kudus yang pasti setiap saat akan mengingatkan, menasehati, menegur kita, atau ketika komunitas sepakat kita mengingatkan kita, ya cepat kembali kepada tracknya. Oh iya ya,
ini ya, kata firman Tuhan harusnya seperti ini ya. Terus beresin, minta ampun sama Tuhan, terus melangkah lagi di tracknya Tuhan, hidupnya mengarahkan hidupnya kepada Tuhan lagi. Nah itu sebuah proses hidup terus menerus yang harus kita lakukan. Karena seperti nasihat Musa kepada Yosua, kalau engkau pengen berhasil, jadi terus mengarahkan hidup kepada Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Dan sekali lagi saya mau katakan itu sangat-sangat mungkin terjadi kalau kita praktek 4M, terus hidup dalam komunitas sel, hidup dalam komunitas sepakat. Jadi itu saja yang ingin saya tambahkan, arti mengarahkan hidup kepada Tuhan itu tadi, apa-apa apa kata Tuhan, apa-apa kata firman Tuhan, dan itu yang mau kita ikuti dan itu yang mau kita taati. Nah, firman Tuhan katakan itu akan membuat kita menjadi kuat. Kuat tentu bukan hanya dalam hal jabatan materi, tapi rohani kita kuat. Sehingga kita kalau di camp pria itu digambarkan pria yang kuat itu adalah pria yang mendengar firman dan melakukan seperti yang Yesus katakan. Digambarkan seperti orang yang membangun hidupnya di atas batu karang yang teguh. Jadi itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih untuk Pak Buyung buat sharing firman Tuhannya. Pak Simon mau tambahkan sesuatu? Ya, Oke, jadi silakan. firman Tuhan 2 hari ini selalu ada kata ya kan yang mengatakan ya kan, saya kembali ke ayat 26 kemarin. Saya rindu membahas 4 ayat yang keempat, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya ya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajar supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi satu kerinduan ya. Inilah kelemahan kita para pria ya. Kita kadang-kadang lambat sadar. Kita selalu pikir kita seorang ayah adalah benar. Karena kita seorang pemimpin. Tapi selama pemimpin, baik kita memimpin maupun kita menjadi seorang ayah di rumah tangga, belum tentu kita benar. Ya kan? Kadang-kadang ya dulu itu yang saya lakukan supaya saya tidak mau anak saya itu ya kan hidup mereka itu liar. Jadi kita dengan kedisiplinan tanpa nilai. Ya. Disiplin, disiplin, disiplin dan disiplin. Tapi sesungguhnya kita tidak mencerminkan kedisiplinan yang sesungguhnya. Ya. Saya sangat sedih ya kan kalau berbicara kepada anak-anak muda yang mengatakan, "Papa, aku hanya menuntut." Ya. Menuntut kami berubah, tetapi dia tidak memberi contoh keteladanan yang untuk membuat kami ini bisa berubah. Jadi saya mengharapkan kepada para bapak-bapak, ya kan, marilah kita ambil waktu kita, ya kan, jangan sia-siakan. Saya menggambarkan bagaimana Tuhan itu Bapak yang baik. Nah, apakah kita sudah jadi Bapak yang baik? Jangan anak kita sudah rusak nanti ya, baru kita sadar. Sudah terlambat, waktu kita tidak akan terulang. Jadi saya mengajak semua kita ya kan, kalau di dalam hari ini itu di ayat yang ke-6 itu, Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allah. Jadi sebetulnya firman Tuhan ini kita kalau renungkan memang menjadi satu kompas ya, satu arahan hidup kita. Memang manusia kita kadang-kadang duniawinya gampang sekali ya tergoda. Tapi kita harus ingat, kita mau jadi apa? Ya. Jadi kita bukan hanya karena hebatnya kita banyak uang, bukan. Tetapi masanya kita banyak uang, kita bisa bersenang-senang. Tapi ingat, setelah kita bagaimana, ya kan? Warisan yang kita turunkan bagi anak cucu kita, ya.
di Amsal mengatakan orang baik itu meninggalkan warisan buat anak cucunya. Di hari ini, apakah kita sudah baik? Jangan kita merasa kita kuat karena kita punya uang. Dan kita merasa kita kuat karena kita hebat dikenal orang. Ya, tapi marilah kita kembali kepada Tuhan dengan firman-Nya yang mengatakan kita harus ya menjadi imam, nabi dan raja yang sesungguhnya. Ya, jadi jangan anak kita kalau sudah rusak kita baru menyesal, ya kan? Ya, banyak anak-anak yang begitu. Saya berbicara sama mereka, mereka curhat, ya kan? Bagaimana kami bisa menghargai seorang bapa? Karena dia tidak pernah meneladani kami. Hanya marah, marah dan marah. Ya. Jadi saya harap ya kita semua yang masih punya anak dalam pertumbuhan mereka di usia, ya kan, mencari jati diri. Marilah kita mulai sekarang kita kembali kepada Tuhan dengan tetap meneladani firman-Nya supaya masa tua kita bukan masa air mata yang penderitaan yang kita keluarkan, tapi kita keluarkan air mata kebahagiaan. Karena disitulah saya merasakan ya, kalau saya dulu mungkin masih berpegang pada apa yang saya punya prinsip, ya kan, mungkin saya tidak melihat hari ini keluarga saya bisa seperti ini. Jadi saya mengajak kepada kita semua, mari para bapak-bapak, ya kan, kembalilah, ya kan, kepada Tuhan dan rendahkanlah dirimu seperti keset kaki, dan kita banyak melakukan rekonsiliasi kepada anak-anak kita supaya kita boleh melihat masa depan kita, hari tua kita, bukan air mata kepedihan, tapi air mata sukacita yang kita lihat karena ada kebaikan Tuhan yang sudah rela mati untuk kita. Demikian sharing saya kembalikan ke Heri. Oke, terima kasih untuk Coach Simon buat sharing firman Tuhan. Tentu dari pengalaman hidup, tidak ada kata terlambat untuk kita memulai hal yang baik dan benar seturut firman Tuhan. Berkali-kali saya katakan kita tidak bisa merubah masa lalu kita, tapi kita bisa menentukan seperti apa masa depan kita. Jadi berkaitan dengan video Papi, bagi setiap ayah yang ada di tempat ini khususnya, mari beri teladan hidup yang benar, seperti apa yang tadi Coach Simon sudah sampaikan, karena kita bisa menetapkan masa depan kita seperti apa. Itu sangat ditentukan dari apa yang kita lakukan sekarang. Jadi mari lakukan yang benar sesuai firman Tuhan. Memang salah satu problem terbesar pria itu problem emosi. Makanya belajar untuk terus menguasai diri, tarik nafas sebelum emosi meledak, cari komunitas sepakat sebelum meledak, dan lakukan berulang-ulang supaya anak-anak kita melihat seperti apa papanya menjadi video papi yang benar. Jadi sekali lagi kita tidak bisa merubah masa lalu, tapi kita bisa menetapkan masa depan. Rendahkan hati, belajar berani minta maaf kepada anak-anak, dan tentu lakukan berulang-ulang, bukan untuk mengulang lagi kesalahan yang sama. Tapi mari belajar terus menguasai diri, mengarahkan hidup kepada Tuhan. Oke, terima kasih Coach Simon buat sharingnya. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Setiap kami bisa hadir di pagi hari ini, Tuhan. Bisa datang menyembah, memuji, dan menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, di pagi hari Tuhan terus mengingatkan kami ya Tuhan. Biarlah kami hidup terus berfokus hanya kepada Engkau ya Tuhan. Seperti firman-Mu mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
biarlah kami akan terus mempraktekkannya ya Tuhan. Hidup kami akan terus fokus merenungkan firman-Mu ya Bapa. Hidup kami terus akan ada di depan hadapan-Mu ya Tuhan. Yaitu koramdio dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kami juga terus akan mengajarkan kepada anak-anak kami ya Tuhan. Biarlah video yang kami buat Tuhan untuk dilihat kepada mereka. Bagaimana hidup kami yang terus berfokus kepada Engkau, yang menaruh pengharapan hanya kepada Engkau ya Tuhan. Dan juga setiap nilai-nilai yang baik yang akan kami praktekkan di dalam rumah tangga kami Tuhan. Kami akan membuat rencana yang hidup yang baik ke depannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan juga Tuhan terus berkati Ko Buyung yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai lebih lagi ya Bapa. Tuhan berkati istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dan juga setiap kami yang ikut di pagi hari ini, Tuhan juga terus berkati kami ya Tuhan. Baik suami kami, istri kami, anak-anak, menantu, dan cucu kami, semuanya Tuhan berkati ya Bapak. Dan juga buat pekerjaan kami, Tuhan juga buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di pagi hari ini kami sepakat juga berdoa, di mana Ibu Mirianti yang mau liburan ke Lombok ya Tuhan, yang saat ini belum mendapat tiket ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga campur tangan, biarlah mereka juga akan mudah mendapatkan tiketnya ya Tuhan untuk bisa berlibur untuk keluarga Pak Siregar ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Pak Siregar dan Ibu Mirianti ke bawah tangan kuasa-Mu. Tuhan berkati dan juga Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan ya Bapak. Dan juga di pagi hari ini kami juga sepakat berdoa buat Susana ya Tuhan, di mana setelah operasi ya Tuhan, biarlah semakin hari semakin Tuhan pulihkan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan kepada Susana ya Bapak. Dan juga di pagi hari ini juga kami sepakat berdoa buat keluarga besar Ibu Riana ya Tuhan. Di mana abangnya Pak Sakti sudah dipanggil Engkau ya Bapak. Biarlah penghiburan-Mu terus ada di dalam keluarga besar Ibu Riana ya Tuhan. Tuhan juga berikan keluarga besar kesehatan, kekuatan, dan ketabahan ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Di pagi hari ini juga kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia. Tuhan berikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu atas bangsa ini ya Bapak. Dan juga Tuhan memberikan keamanan atas bangsa ini ya Tuhan. Tuhan pelihara bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Dari ujung Sumatera sampai ke ujung Papua ya Bapak. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan berkati pemerintahan kami yang ada, presiden kami yang ada ya Tuhan. Dan juga menteri, gubernur, wali kota, dan bupati ya Tuhan. Biarlah kepala-kepala negara kami ini Tuhan terus memimpin dan membawa bangsa dan daerahnya lebih maju lagi ya Tuhan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan pemerintahan yang ada ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Om Buyung silakan. Bapak, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan setiap kami Tuhan. Untuk terus melakukan apa yang benar di mata-Mu ya Bapak. Dan terus mengarahkan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Sehingga setiap langkah hidup kami terarah kepada-Mu ya Tuhan. Pada saat kami mulai melenceng Roh Kudus, Engkau yang di hati setiap kami mengingatkan dan menegur kami ya Tuhan. Juga lewat rekan-rekan komunitas kami, Engkau boleh mengingatkan kami kembali lewat rekan-rekan kami ya Tuhan. Beri kami hati yang mau diarahkan, yang mau diajar Tuhan. Sehingga pada saat firman-Mu datang menegur kami, dapat mengubah hidup setiap kami ya Tuhan. Menjadi orang benar di mata-Mu.
sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, jika sebentar pagi kami memulai aktivitas kami ya Bapa, Engkau menyertai Tuhan. Berkati orang yang ada seliling kami, juga karyawan kami, konsumen, supplier, senantiasa dalam perlindungan dan pertolongan-Mu ya Bapa. Engkau tutup bungkus setiap kegiatan kami dari pagi hingga sore, boleh berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pagi ini Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera, berkat kasih karunia-Mu, anugerah-Mu tercurah dalam hidup kami, mulai pagi ini Tuhan, sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.